Hanya ada pembeda antara seorang Jokowi dengan Deddy Mulyadi. Jokowi lebih kalem, bisa mengendalikan diri dan tidak reaktif. Kalau Deddy Mulyadi ini sangat reaktif. Ini mungkin salah satu kelemahan dari Deddy Mulyadi menurut saya. Kalau dia mau belajar dari seorang Jokowi atau mengcopy paste seorang Jokowi yang bisa mengkapitalisasi investasi dukungan ke masa depan gitu, dia harusnya mengendalikan diri untuk tidak reaktif, terlalu reaktif dalam banyak hal. Diserang KPAI dia langsung defensif dan sebagainya. Harusnya tidak, harusnya didengarkan dulu, jangan menabrak. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah saya sebagai penggemar kritis dari Deddy Mulyadi agak khawatir ini. Apakah Deddy Mulyadi nanti bisa seperti Jokowi? Ya mohon maaf bagi pendukung Pak Jokowi ya. Karena saya dulu juga pendukung Pak Jokowi seperti Kang Ade Armando. Jadi dulu saya ingatkan juga bahwa kami dulu bau-membau menolak 3 periode. Ingat kan? Karena kami pikir Pak Jokowi itu sama dengan kita. Tapi menurut elit-elit teman-temannya Kang Ono, ternyata Pak Jokowi yang menginginkan. Ini satu perdebatan yang lain. Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik. Ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, dulu Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan itu, bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden. Baru 2 tahun menjadi wali kota, enggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Nah, inkonsistensi seorang Jokowi yang akhirnya ujungnya pada putusan MK nomor 90, saya tidak ingin terjadi kepada Deddy Mulyadi. Karena sebetulnya dengan... Tapi tunggu dulu, sadarnya kapan? Sadari. Setelah berseberangan Pak Karni, malam ini kita mengingatkan. setelah berseberangan Pak Karni, ini kan soal positioning ini. Ya. Jadi kalau Kang Rudi masih bersama-sama Pak Jokowi nggak terungkap juga ini. Enggak, kalau saya setelah mobil SMK itu nggak ada, udah nggak percaya. Makanya saya tanya, jangan-jangan terlambat banget. Ya, oke, saya sudah sampaikan, saya termasuk tobatnya yang agak terlambat gitu. Jadi saya tobatnya 2023. Jadi saya udah ngaku sama Mas Rocky Gerung waktu ketemu di UI waktu itu. Saya tobatnya telat gitu. Tapi kalau Bang Adi gak tobat-tobat kayaknya. Tapi dia masih sahabat saya. Oke. Satu hal lagi kembali ke Kang Deddy Mulyadi. Kita berharap malam ini itu saya memberikan masukan jangan sampai mengulang seperti itu. Karena apapun terjadi, mohon maaf kepada teman-teman pendukung Pak Jokowi bahwa luka yang ditimbulkan oleh seorang Jokowi itu begitu dalam. Yang akhirnya meskipun secara hukum itu debatable, tapi menuai badai dari hukuman sosial. Posisi anaknya dikuyo-kuyo, Pak Jokowi juga dikuyo-kuyo sampai macam-macam hal yang masalah ijazah dan sebagainya. Itu adalah buah yang ditebar Pak Jokowi selama ini. Jadi saya berharap waktu itu bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak melakukan hal seperti itu. Makanya pada malam ini saya memberikan saran, satu, kalau mau copy paste pakai teori ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jangan sampai sama plek dan nanti jatuhnya juga sama. Dan satu lagi yang penting, Pak Deddy Mulyadi ini kecepatan menurut saya. Kecepatan terlalu gerusa-gerusu sehingga mudah sekali ditebang, dikritisi oleh lawan-lawan politiknya. Kalau menurut saya, melihat sebagai pengamat politik ada teman-teman yang hebat ini bahwa fenomena pemimpin yang hanya berdasarkan elektabilitas itu berbahaya untuk masyarakat masa depan. Bagi saya harus kita kritisi, harus kita berikan masukan. Ya, saya titip kepada Kang Ono karena di sana beliau mempunyai tugas, tapi tugas kita sebagai
praktisi komunikasi publik harus mengingatkan bahwa ada hal-hal yang harus dikritisi, jangan kita biarkan pemimpin itu terjerumus untuk sesuatu hal yang tidak terlalu penting harusnya. Jadi saya berharap Kang Deddy Mulyadi tidak terlalu berlebihan, karena menurut saya yang serba terlalu itu tidak bagus. Yang biasa-biasa saja. Sadarlah bahwa ada wakil gubernur yang menjadi partner. Sadarlah bahwa ada DPR yang menjadi harus tempat diskusi. Dan pernah saya kritis satu hal, otonomi daerah kita itu kan bertumbuh di tingkat 2 kabupaten kota. Saya sering melihat, sering menyaksikan, tolong dikoreksi kalau saya salah Kang Uno, Kang Deddy ini terlalu masuk pada wilayah-wilayah di kabupaten kota yang seharusnya adalah kewenangan bupati atau wali kota gitu. Kasus Bogor misalkan, waktu kasus Bogor yang menerima masalah menjelang Lebaran waktu itu ya, yang ada orang yang THR waktu itu ya. Ya, itu membagikan uang kompensasi kepada angkot-angkot yang tidak boleh beroperasi. Iya, itu menurut saya sudah melampaui kewenangan dia sebagai gubernur. Jujur aja kekuatan inti dari kepala daerah itu sebetulnya di bupati wali kota sebetulnya. Nah, ini yang belum menurut saya kurang disadari, dan mungkin saya melihat bahwa secara psikologis bupati wali kota juga tidak terlalu nyaman. Tapi kan melawan Deddy Mulyadi yang sangat populer itu agak diperhitungkan juga oleh mereka. Jadi mereka ya menahan diri. Tapi kan ini tidak sehat. Jadi ke depan saya berharap Kang Deddy Mulyadi mulai menahan diri ya, karena saya masih berpikir positif bahwa niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Bukan dengan menerabas semua aturan, bukan dengan menciptakan dirinya menjadi Superman, tapi harus membangun super tim sehingga Jawa Barat ini menjadi daerah yang subur, makmur, sejahtera. Karena apa harus saya kasih garis bawah loh, Jawa Barat ini masih menjadi daerah yang termiskin nomor 2 di Indonesia. Sekarang ini di Jawa menurut saya. Setelah Jawa Timur kalau nggak salah. Nomor 2 ya Kang Uno ya. Ya itu yang saya baca begitu. Koreksi kalau saya salah, tapi masih banyak teman-teman yang harus disejahterakan gitu. Tapi satu hal yang harus kita akui sebagai saya praktisi komunikasi publik, Deddy Mulyadi ini sadar betul bahwa kalau dia mau melompat ke tahun 2029 gitu, Jawa Barat ini lumbung suara yang luar biasa hebat karena terbesar di Indonesia. Tapi menurut saya jangan terlalu terburu loncat-loncat. Kuatkan kepemimpinan Deddy Mulyadi di Jawa Barat, kalau perlu 2 periode atau apalah gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru lompat ke atas. Kalau sering lompat itu jatuhnya terlalu sakit menurut saya. Dan Kang kita Deddy, punya pengalaman yang ada. Kang Deddy bilangnya sih enggak, 2029 Ya. enggak kan dia bilang ya? Ya insya Allah seperti itu. Tapi saya menggarisbawahi omongan Pak Karni. Kadang-kadang politisi dengan magician itu agak sulit ditebak arah pembicaraannya kemana. Jadi saya kira itu aja Pak Karni. Baik. Terima kasih.